I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, tema kita yaitu Aku Cinta Bumi dengan judul Proses Terjadinya Tanah Longsor. Teman-teman tahu nggak apa sih tanah longsor itu? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah yang bergerak menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Erosi merupakan pengikisan tanah yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai, atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah. Air yang menggerus lereng-lereng ini akhirnya bertambah curam dan menjadi penyebab terjadinya tanah longsor. Teman-teman tahu gak sih bagaimana ciri-ciri terjadinya bencana alam tanah longsor? Tanda-tandanya yaitu yang pertama, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Yang kedua, muncul mata air baru secara tiba-tiba. Yang ketiga, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Dan yang keempat, jika musim hujan biasanya air tergenang. Menjelang bencana itu, airnya langsung hilang. Penyebab terjadinya tanah longsor yang pertama yaitu karena penggundulan hutan. Yang kedua, lapuknya bebatuan. Yang ketiga, kepadatan tanah kurang. Dan keempat, tumpukan sampah. Penggundulan hutan. Penyebab tanah longsor selanjutnya disebabkan oleh ulah manusia. Pepohonan di lereng, tebing, gunung, atau bukit-bukit berfungsi untuk menyerap air agar mencegah erosi tanah. Jika sebuah area, terutama area lereng dan tebing, tidak memiliki cukup pepohonan, ini akan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Karena tidak memiliki penahanan, juga air tidak memiliki daerah resapan. 2. Lapuknya bebatuan. Bebatuan di lereng, seperti batu endapan yang berasal dari gunung berapi dan batu jenis sedimen kecil, memiliki sifat lapuk atau kekuatan yang mudah hancur menjadi tanah. Hal ini yang kemudian menjadi penyebab tanah longsor. 3. Kepadatan tanah yang kurang. Jenis tanah tertentu terkadang bisa menyebabkan rawannya longsor. Misalnya tanah liat, ia memiliki karakteristik yang mudah pecah ketika musim panas dan lembek ketika musim hujan. Ini menyebabkan tanah tidak bisa kuat berada di posisinya sehingga mudah longsor. Dan yang terakhir yaitu tumpukan sampah. Selain menyebabkan banjir, tumpukan sampah juga bisa jadi penyebab tanah longsor. Sampah yang tidak pernah diolah dan dibiarkan menggunung akan beresiko longsor, terutama karena tekanan dan air hujan yang memiliki intensitas yang sangat tinggi. Apa yang harus kita lakukan saat terjadi bencana tanah longsor? Jika tanah longsor terjadi di sekitar rumah kita, maka segera tinggalkan rumah. Yang kedua, berlindunglah ke tempat yang aman. Dan yang ketiga, jangan mendekati daerah longsor karena longsor susulan masih mungkin terjadi. Oleh sebab itu, yuk kita sebagai manusia harus menjaga bumi kita agar tetap lestari. Jangan sampai kita merusak lingkungan kita. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.